Pasti kalian sering banget dengar-dengar orang ngomong Cina itu bisa bikin pesawat tempur karena nyuri teknologi Amerika. Kedengarannya seru ya, tapi coba bayangin, masa iya teknologi pesawat tempur yang disimpan di jantung Pentagon dengan keamanan super ketat bisa dicuri gitu aja, kayak maling sandal di masjid. Kalau emang bisa, itu bukan cuma Cina yang keren, tapi Amerika yang mesti malu-maluin banget. Jadi bener gak sih Cina itu nyuri? Atau jangan-jangan mereka punya strategi lain seperti yang kita bahas di video ini? Karena banyak yang penasaran kenapa teknologinya melaju pesat banget. Kita sering dengar narasi ini, Cina itu suka nyontek, teknologinya hasil jiplak barat. Nah lucu ya, setiap kali sebuah negara Asia maju terlalu cepat, tuduhannya selalu sama, pasti nyuri teknologi orang. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan berpikir dengan logika sederhana nih, tuduhan itu sebenarnya terdengar ganjil. Pertama, teknologi yang dimaksud bukan barang sekelas jam tangan, laptop, atau mainan anak-anak yang bisa dibongkar pasang dan disalin begitu aja. Ini bukan produk yang cukup dipegang lalu direka ulang. Yang dituduh dicuri adalah teknologi pesawat tempur. Level tertinggi dari kombinasi sains, sistem komputer, material, dan strategi militer. Nah, keunggulan jet tempur seperti F-35 misalnya, bukan cuma karena bentuk fisiknya yang gagah. Yang paling penting justru tersembunyi di balik lapisan software, program pengendali serangan rudal, sistem radar yang mampu membaca ancaman dari jarak jauh, bahkan kemampuan mendeteksi kapal selam di bawah laut. Nah, semua itu tersimpan dalam sistem komputer militer yang keamanan digitalnya termasuk paling ketat di dunia, di jantung Pentagon. Jadi kalau benar Cina bisa mencuri data dari situ, jadi siapa sebenarnya yang ceroboh di sini? Cina atau Amerika Serikat? Karena kalau sampai pusat data militer Amerika Serikat dibobol, justru yang memalukan adalah yang kecolongan, bukan yang mencuri. Nah, tuduhan semacam itu bahkan seringkali punya nada rasis yang terselubung. Seolah kemampuan Cina membuat pesawat canggih hanya mungkin karena meniru, bukan karena bisa berpikir sendiri. Padahal kalau kita mau jujur, bahkan kalau Cina mendapat satu unit F-35 sekalipun, tetap butuh puluhan tahun untuk benar-benar memahami cara kerjanya. Ini bukan soal punya barang, tapi soal memahami sistem di baliknya. Di dunia teknologi tingkat tinggi, copy paste bukan solusi. Yang bisa bertahan hanyalah mereka yang mampu menginternalisasi dan berinovasi. Punya barangnya bukan berarti langsung bisa memahaminya. Seperti orang yang membeli piano mahal, tapi belum tentu bisa memainkan lagu klasik dengan indah. Diperlukan proses panjang untuk benar-benar menyatu dengan alat itu. Memahami bagaimana bunyi bekerja, bagaimana jari bergerak, bagaimana ritme dibentuk. Proses inilah yang disebut menginternalisasi. Bukan hanya tahu apa yang dilakukan, tapi juga kenapa dan bagaimana hal itu bekerja. Begitulah cara Cina belajar teknologi. Mereka tidak mencuri, mereka membeli, mempelajari, lalu memahami sampai ke akar, hingga akhirnya bisa menciptakan sendiri. Nah, kemudian contohnya bisa dilihat dari proyek kereta cepat Cina. Di awal 1990-an, pemerintah Cina punya ambisi besar membangun jaringan kereta cepat nasional. Tapi mereka sadar diri, belum punya teknologinya. Maka mereka melakukan langkah strategis, membeli alih teknologi dari 4 raksasa dunia, yaitu Alstom dari Prancis, Siemens dari Jerman, Bombardier dari Kanada, dan Kawasaki Heavy Industry dari Jepang. Proyek ini digarap melalui CRRC, perusahaan BUMN yang mirip seperti PT KAI di Indonesia. Butuh waktu 2,5 dekade untuk proses belajar itu matang. Kemudian pada tahun 2016, lahirlah Fuxing High Speed Train. Kereta berkecepatan 400 km per jam, sepenuhnya didesain dan dibuat di Cina. Semua komponennya buatan lokal, dipasok oleh sekitar 20 perusahaan Cina. Dan yang lebih penting, Fuxing punya independent intellectual property right. Nah, kemudian satu pengakuan menarik datang dari Yoshinori Kanehana, petinggi Kawasaki Heavy Industry. Ia berkata, saat kami menjual teknologi kereta cepat ke Cina, kami meremehkan kemampuan mereka untuk menginternalisasi dan berinovasi. Kami yakin Cina hanya akan bisa merakit, bukan membangun secara mandiri. Nyatanya mereka salah besar. Kalau logika lama itu benar,
Cina seharusnya hanya jadi pelanggan setia yang terus bergantung pada negara maju. Tapi 25 tahun kemudian, mereka membuktikan sebaliknya. Mereka tidak hanya merakit, mereka mencipta. Mereka tidak berhenti di meniru, mereka membangun sistemnya sendiri. Jadi kalau kita bicara soal pencurian teknologi, logikanya justru rapuh. Nah, dalam bidang teknologi rumit seperti pesawat tempur, tidak mungkin hanya mencuri, lalu langsung bisa membuat. Butuh proses panjang, riset, modifikasi, uji coba, hingga muncul kemampuan inovasi mandiri. Itulah yang disebut transfer of technology. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Cina benar-benar belajar membangun pesawat tempur. Prosesnya Cina membangun pesawat tempur sendiri itu panjang banget, dimulai sejak 1950-an. Waktu itu di tengah Perang Korea, Uni Soviet mengirimkan beberapa skuadron MiG-15 lengkap dengan pilot dan teknisi ke Cina. Misi mereka sukses besar, memaksa Angkatan Udara Amerika Serikat mundur dari langit Korea Utara dan melindungi milisi serta PLA, People Liberation Army, dari serangan udara. Nah, kemudian setelah perang, Shenyang Aviation Corporation mulai memproduksi versi lokal MiG tersebut, MiG-17, MiG-19, MiG-21, yang kemudian dinamai J5, J6, dan J7. Kemudian tahun 1991, setelah Uni Soviet bubar, Cina kembali membeli teknologi pesawat dari Rusia. Kali ini Su-27 dan Su-30 Flanker, pesawat bermesin ganda dengan kemampuan super manuver yang luar biasa. Shenyang kembali memproduksi versi lokalnya, J11, J15 Flying Shark, dan J16. Nah, menurut Justin Brong, analis militer dari Royal United Service Institute, lembaga riset militer tertua di dunia, posisi Cina kini bahkan telah melampaui Rusia dalam pengembangan pesawat tempur, sensor, dan sistem senjata. Ia bilang dari posisi ketergantungan pada pesawat dan senjata Rusia, kini Cina membangun industri pertahanan yang lebih maju dan efisien. Muridnya telah melampaui gurunya. Nah, kemudian selain Rusia, Cina juga belajar dari Israel. Di dekade 1980-an, Israel Aerospace Industry mengembangkan pesawat tempur Levy, pesawat bermesin tunggal generasi keempat yang dirancang untuk menjadi tulang punggung Angkatan Udara Israel. Nah, Levy punya performa yang menonjol, kecil, aerodinamis, sangat lincah, dan dipenuhi sistem perangkat lunak yang canggih. Ia bisa membawa beban besar, terbang jauh, dan tetap efisien. Singkatnya setara dengan F-16. Nah, namun di balik kecanggihan itu, muncul masalah politik besar. Keputusan Israel untuk membangun pesawat sendiri, membuat military industri kompleks atau MIC di Amerika Serikat, jaringan industri pertahanan dan kekuasaan politik di Deep State panik. Mereka takut Levy akan menggerus pasar pesawat tempur Amerika Serikat. Akhirnya melalui tekanan diplomatik, Amerika Serikat memaksa Israel menghentikan proyek Levy pada Agustus 1987. Padahal daftar pesanan Levy saat itu sudah panjang, bahkan termasuk dari Cina. Keputusan penghentian ini menimbulkan kontroversi besar di Israel. Moshe Aarons, Menteri Pertahanan saat itu, mengatakan bahwa kalau proyek ini berlanjut, Angkatan Udara Israel akan mengoperasikan pesawat tempur paling maju di dunia. Beberapa laporan dari Jim Mann di Los Angeles Times menyebut tekanan Amerika Serikat membuat Israel rugi besar secara finansial. Investasi miliaran dolar tiba-tiba berhenti tanpa hasil akhir, dan di saat itulah Cina dikabarkan mendekati Israel untuk membeli proyek Levy. Memang tidak ada pengumuman kerjasama militer antara Cina dan Israel, tapi dekade 1990-an membuat Pentagon terkejut. Cina meluncurkan J-10 Chengdu, pesawat tempur bermesin tunggal generasi keempat dengan kemampuan sekelas F-16. Nah, bagi militer Amerika Serikat, lompatan dari J-9 ke J-10 terlalu jauh untuk terjadi tanpa bantuan. Mereka yakin Cina telah mengambil alih pengembangan teknologi dari proyek Levy, termasuk inovasi perangkat lunak dan sistem avioniknya. Nah, belum berhenti di situ, Pentagon juga meyakini Israel dan Cina kemudian berkolaborasi membangun prototipe pesawat generasi kelima. Nah, hasilnya muncul dalam bentuk Shenyang FC-31, pesawat tempur siluman modern yang kini jadi salah satu andalan Angkatan Udara Cina.
Dan pada 11 Januari 2011, sejarah baru dimulai. J-20 Chengdu melakukan penerbangan perdananya. Pesawat ini kemudian tampil di ajang China International Aviation and Aerospace Exhibition 2018. J-20 adalah pesawat tempur generasi ketiga di dunia, setelah F-22 dan F-35. Nah, menurut analis militer Andreas Ruprecht, J-20 menandai titik balik, simbol kematangan internalisasi dan inovasi teknologi Cina. Inilah awal kemandirian penuh Cina, karena untuk pertama kalinya pesawat tempur mereka tidak lagi bergantung pada mesin Rusia. J-20 menggunakan WS-10C, mesin buatan dalam negeri dengan teknologi thrust vectoring. Dengan begitu, J-10 Chengdu bisa dianggap sebagai fungsi haunya dunia pesawat tempur. Nah, kalau dihitung sejak alih teknologi MiG di tahun 1950 hingga J-20 lahir di 2011, butuh lebih dari 60 tahun bagi Cina untuk mencapai kemandirian penuh. Itu bukan cerita tentang pencurian, itu cerita tentang kerja keras, diplomasi, pembelajaran sistematis, dan ketekunan dalam membangun SDM. Karena gini, pencuri tidak pernah bisa berinovasi, ia hanya bisa menyalin. Sementara Cina justru berhasil menciptakan sistem teknologi baru. Mereka memahami struktur, merancang ulang, lalu membangun sistem sendiri, dari mesin, radar, hingga software avionik. Jadi tuduhan Cina mencuri teknologi sebenarnya tidak hanya salah, tapi juga menunjukkan betapa sering kita lebih suka teori konspirasi daripada memahami proses panjang yang melelahkan di balik kemajuan suatu bangsa. Pada akhirnya pertahanan sejati bukan diukur dari seberapa banyak jet yang terparkir di pangkalan udara, tapi dari seberapa dalam bangsa ini mengerti cara membuat sesuatu. Karena bangsa yang bisa membuat tak akan pernah takut kehilangan.